Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan, saya Veronica, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Binjai. Adapun kesimpulan mengenai peran saya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, berkolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah, serta orang tua murid untuk menerapkan budaya positif. Budaya positif dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah. Kebiasaan-kebiasaan baik tercipta dari lingkungan positif oleh warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Berikut adalah skema keterkaitan antara modul 1.1 tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak serta modul 1.4 mengenai budaya positif. Sesuai dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sehingga diperlukan nilai dan peran seorang pendidik untuk mampu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid-murid, yakni menumbuhkan motivasi intrinsik, kebutuhan dasar, dan perkembangan psikososial sebagai perubahan pada ekosistem sekolah. Dalam melakukan perubahan ini, maka sebagai seorang pendidik dapat menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan modul budaya positif, yaitu materi yang saya pelajari, yang pertama, makna disiplin positif dan menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, serta penerapan disiplin positif di lingkungan kelas atau sekolah. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal suatu nilai yang diyakini seseorang sehingga motivasi intrinsiknya terbangun untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Perbedaan hasil yang diperoleh jika melakukan motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Keempat, pentingnya membuat keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah atau tujuan untuk dijadikan landasan memecahkan permasalahan di kelas atau sekolah. 5. Kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan dasar ini dapat berpengaruh pada tindakan murid maupun guru, mempelajari dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Keenam, 5 posisi kontrol yang terdiri dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid.
7. Penanganan masalah murid dengan melakukan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Setelah mempelajari modul ini, untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, cara berpikir saya berubah menjadi cara pandang ke arah positif. Dengan berpikir positif, saya mampu menularkan nilai-nilai kebajikan kepada murid dan juga warga sekolah lainnya untuk menanamkan budaya positif. Selain itu, setelah mempelajari materi ini, saya jadi mengerti apa itu disiplin positif. Untuk menyikapi permasalahan, saya cenderung berpihak pada murid, seperti cara penyelesaian permasalahan yang ada dengan menggunakan nilai-nilai keyakinan yang diyakini oleh murid itu sendiri. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkup kelas, yaitu kasus yang diejek temannya pada jam pelajaran berlangsung. Murid tersebut bernama Noel merasa kesal dan hampir memukul Enjo sebagai balasan. Kebetulan saat itu jam pelajaran saya, dan melihat kejadian tersebut, dengan segera saya mencegah perbuatan Noel. Selanjutnya, saya memanggil Noel untuk melakukan proses segitiga restitusi dengan peran posisi kontrol manajer, di mana saya mengembangkan aspek motivasi intrinsik pada Noel. Dari tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perilaku Noel yang salah, saya kaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati bersama di kelas. Sehingga Noel bersedia untuk memperbaiki masalah dengan bersikap sabar terhadap Enjo yang sudah mengejeknya. Nilai menahan diri atau sabar, inilah yang diyakini Noel untuk tetap menghargai Enjo sebagai temannya. Karena Noel meyakini bahwa nilai menghargai teman, sabar, dan menahan diri adalah nilai-nilai atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Penanganan kasus dengan tahapan segitiga restitusi membuat perasaan murid menjadi lega, senang, tidak tertekan, tapi bahagia karena pemecahan kasus sudah terjawab dengan baik. Sebagai seorang pendidik, saya juga merasa bahagia, lega, karena menyelesaikan permasalahan murid tidak harus marah-marah atau dengan nada suara tinggi seperti menghardik. Tetapi dengan berperan pada posisi kontrol manajer, saya merasa bahwa keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama itulah sebagai jawaban dari solusi permasalahan yang sebenarnya. Dari pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, menurut saya yang sudah baik adalah cara saya memposisikan diri saya pada posisi kontrol manajer, nada suara tulus, tidak kaku, dan mendekat ke murid. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, agar murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Ada juga yang perlu diperbaiki, yaitu ketika permasalahan di luar dugaan, seperti murid terjatuh hingga berdarah. Hal ini membuat saya panik, sehingga perlu pengontrolan diri yang lebih baik lagi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, terkadang saya berada pada posisi pemantau maupun di posisi teman, tergantung pada permasalahan yang terjadi. Karena di tingkat dasar, khususnya kelas kecil, saya ingin murid-murid merasa nyaman belajar di sekolah. Namun setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya gunakan adalah posisi kontrol manajer.
seperti melakukan tanya jawab untuk memberikan keyakinan pada murid bahwa yang dilakukannya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, meminta murid untuk memikirkan keyakinan kelas yang mana yang seharusnya diterapkannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, saya merasakan perbedaan sebelum dan setelah mempelajari modul ini dengan posisi kontrol yang berbeda. Perbedaannya, pada posisi kontrol sebagai teman maupun pemantau, saya lelah harus membujuk murid agar menjadi murid yang penurut, memberikan sanksi. Selanjutnya, murid tersebut melakukan kesalahan lagi, dan lagi, terus berulang-ulang. Namun dengan posisi kontrol sebagai manajer, murid-murid yang sudah mengalami proses segitiga restitusi dengan sendirinya mengatakan nilai-nilai atau keyakinan kelas sebagai motivasi intrinsiknya dengan rasa percaya diri dan mandiri. Pada akhirnya, murid-murid yang sudah pernah mengalami proses segitiga restitusi ini menahan diri untuk tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Oleh karena mereka sudah meyakini nilai-nilai keyakinan tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan murid. Selain konsep-konsep dalam modul ini, sebelumnya saya pernah mengaitkan perbuatan baik itu selalu disukai Tuhan, dan sebaliknya, perbuatan yang tidak baik pasti tidak disukai Tuhan. Saya mengaitkannya dengan bidang kerohanian maupun bidang agama, karena dalam ajaran agama selalu dikaitkan dengan perbuatan baik akan masuk surga, dan sebaliknya.